Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah Masjid Qalbun Salim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menjelang Ramadan sudah di ambang pintu, kita tetap melanjutkan kajian kita, yaitu melanjutkan bahasan sifat salat Nabi dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah. Insyaallah jelaskan sekarang ruku' sujud ya, insyaallah. Beliau mengatakan wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa yaqulu subhana rabbil azim subhana rabbiyal azim thalathan. Dan beliau tumakninah di dalam rukuknya dan membaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah. Dan bila membaca di dalam rukunya, di dalam rukun ini, yakni maksudnya ruku'. Karena ruku', sujud itu rukun-rukun salat. Nanti insyaallah setelah ini akan dikaji apa saja rukun-rukun salat. Ya. Itu beliau membaca di dalam rukun ini, yakni ruku', macam-macam dari zikir dan doa. Maksud doa di sini zikir. Ya. Zikir ruku'. Taratan bihada wa taratan bihada. Terkadang dengan membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Jadi banyak macamnya. Wa kana yanha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i wa sujud. Dan Nabi melarang membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an saat ruku' dan sujud. Dan hukumnya haram. Padahal baca Quran, iya. Tapi kalau sedang ruku' haram, atau sedang sujud haram, kecuali doa. Doa walaupun dari Quran boleh. Ya. Adapun membaca tabbat yada abi lahabi wa tabba wa tini wa zaitun atau yang lain-lain, atau qul huwallahu ahad Allahu samad, tak boleh. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qailan. Lalu Nabi mengangkat ya punggungnya dari ruku' qailan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan Nabi mengangkat kedua tangannya saat i'tidal ini. I'tidal yakni posisi saat bangkit dari ruku', pada posisi berdiri. Wa yaqulu huwa qa'imun, bila membaca pada posisi berdiri, Rabbana walakal hamdu wa kana taratan yazidu ala dzalik. Membaca Rabbana walakal hamdu, dan terkadang beliau menambah bacaan lebih dari itu. Baik. Jadi di dalam i'tidal ini para jemaah ada beberapa macam bacaan ya. Baik. Yang disebut ada istilah tasmi', ada istilah tahmid. Kalau tasmi' itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ini namanya tasmi'. Adapun Rabbana walakal hamdu itu namanya tahmid. Ya. Tahmid. Nah, sekarang tahmid ini para jamaah yang banyak macamnya kata penulis. Adapun tasmiyah hanya satu macam, itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Adapun tahmid banyak macamnya. Yang paling ringkas ini ada 4 macam. Yang paling ringkas ada 4 macam. Jadi judulnya aqsamut tahmid ba'da raf'i ra's mina ar-ruku'. Macam-macam tahmid setelah mengangkat kepala dari ruku'. Yang pertama para jamaah, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama.
Hadisnya dari Anas bin Malik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, kata Nabi. Apabila imam mengucapkan tasmi', maka ucapkanlah oleh kalian, kata Nabi, rabbana walakal hamdu. Ada khilaf masalah ini para jemaah. Artinya sebagian ulama mengatakan berarti makmum berdasarkan hadis Anas ini, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum ucapkan apa? Tahmid saja. Nah, ada khilaf ulama, apakah makmum enggak boleh tasmi'? Sami Allahu liman hamidah juga enggak boleh? Sebagian mengatakan boleh, karena maksudnya di sini bukan bermakna tidak mengucapkan tasmi'. Namun sebagian pendapat yang lain, dan ini yang kuat berdasarkan dohirnya hadis, maka makmum cukup tahmid saja. Karena dohirnya hadis kan demikian. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamdu. Berarti tasmi' ini hanya haknya imam atau haknya imam atau munfarid. Adapun makmum maka membaca tahmid saja. Itu pun kalau mendengar imam. Ya. Dan imam memang mendengar, karena imam mengucapkan tasmi' harus keras dalam semua solat, baik solat jahriyah ataupun solat sirriyah. Jadi tahmid yang pertama apa lafadznya? Rabbana wa lakal hamdu, wa ada wawunya. Yang kedua tanpa wawu, Rabbana lakal hamdu. Ini juga hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah. Ya. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Yang ketiga jemaah, pakai Allahumma, yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu. Enggak pakai wawu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini juga hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi, hadis Ibnu Abbas ya. Bahwasanya Nabi kalau mengangkat kepala dari ruku beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang keempat, nah kira-kira bisa apa yang keempat? Pakai Allahumma juga. Di mana bedanya? Hah? Kan tadi Rabbana lakal hamdu. Kedua Rabbana walakal hamdu. Ketiga pakai Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Berarti tinggal tambah satu lagi. Allahumma Rabbana wa, pakai wa, walakal hamdu. Baik. Kemudian tadi kita simpulkan jemaah, bagi imam adalah menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' yakni sami Allahu liman hamidah, tahmid yakni rabbana walakal hamdu, atau yang empat tadi pilihannya. Demikian pula salat yang munfarid ini sepakat. Yang khilaf ulama itu tentang hak makmum, dan yang rajih makmum yaktasir ala tahmid faqat. Adapun makmum yang rajih cukup tahmid saja, yaitu rabbana walakal hamdu atau dari empat macam tadi. Ya, dan boleh ada tambahan para jemaah. Dari yang empat macam tadi, yang paling pendek tadi rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu atau Allahumma atau ya walakal atau lakal, itu ada tambahan di antara beberapa riwayat. Di antara tambahan itu yang pertama, misalnya hadis Rifa'ah bin Rafi', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, di belakang ada yang membaca. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', yang di belakang ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, yang di belakang Nabi baca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sampai situ, jangan ditambah kamu yuhibbu rabbuna wa yardah, enggak, itu lain lagi. Sampai situ jemaah. Allahumma atau rabbana, enggak pakai Allahumma ya, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
sekitar 7 kata. Ulangi ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dibaca oleh sahabat. Selesai salat, falamman sarafa, selesai salat Nabi tanya, "Manil mutakallim?" Kata Nabi, "Siapa yang baca itu?" Kata sahabat, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Ini sahabat ini sudah takut nih mau dimarahin gitu. Ya. Karena mungkin dia membaca yang enggak pernah dibaca oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi. Maka di sini sebagian ahli bid'ah berdalil boleh membuat bid'ah dalam agama karena sahabat sendiri berbuat bid'ah katanya. Dan Nabi menyetujui. Sahabat berbuat bid'ah, Nabi menyetujui. Bagaimana? Kalau sahabat berbuat hal yang baru dan Nabi setuju, itu namanya sunnah. Kan sunnah itu apa cuma? Segala sesuatu yang disandarkan kepada omongan Nabi, perbuatan Nabi, atau apa? Persetujuan Nabi dari perkataan atau perbuatan sahabat. Jadi bukan bid'ah kalau sahabat membuat hal baru, ya, namun disetujui oleh Nabi. Karena para sahabat itu ada yang berbuat hal baru itu, ada yang disetujui, ada yang tidak. Kalau tidak ditegur oleh Nabi, pasti ditegur. Ini salah, ini haram. Tapi yang setuju Nabi setujui. Contohnya tadi seperti doa tadi. Maka itu bukan dalil berjamaah untuk bolehnya berbuat bid'ah. Ya. Karena di hadapan Nabi gitu loh. Bahkan sahabat itu kalau berbuat salah, kalaupun nabinya enggak tahu, Allah akan turunkan wahyu mesti. Kalaupun Nabi Muhammad enggak tahu sahabat berbuat salah, akan diturunkannya wahyu oleh Allah kalau berkaitan dengan agama, dengan syariat. Jadi enggak boleh berbuat bid'ah. Lah sekarang yang jamin benar itu siapa? Nabinya kan enggak ada. Kalau kita berbuat di hadapan Nabi hal baru dan Nabi setuju, baru itu namanya bukan bid'ah, itu sunnah namanya. Sunnah. Baik, jadi sahabat mengatakan demikian tadi. Kata Nabi, siapa yang ngomong? Saya ya Rasul. Kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa thalathin malakan. Kata Nabi, aku melihat 30 lebih malaikat yang yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Mereka malaikat yang 30 lebih itu rebutan siapa di antara mereka yang paling dulu mencatatnya, kata Rasulullah. Berarti Nabi menyetujui kalau i'tidal itu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini jadi syariat ini. Lawang mimpinya sahabat loh jemaah, jadi syariat. Bukankah azan itu hasil mimpi sahabat? Iya. Lapat-lapat azan itu. Lalu, apakah sekarang mimpi kita boleh jadi syariat? Loh, siapa yang menyetempel sahnya siapa? Kalau di zaman itu Nabi yang stempel. Itu disetujui oleh Nabi, dan Nabi bukan sembarangan juga mentempel, mengokekan dari mimpi-mimpi sahabat. Kan Nabi itu wa mayantiqu anil hawa. Tidak berbicara dari hawa nafsunya. Jadi otomatis secara kilat turun wahyu itu cuma untuk menyetujui perkataan sahabat atau perbuatan sahabat tersebut. Jadi tidak ada alasan ya untuk berbuat bid'ah dalam agama, mengada-ada dalam agama walaupun baik setelah agama ini sempurna. Beda dengan sahabat di zaman Rasul, karena agama belum sempurna. Jadi ketika ada sahabat berbuat hal baru, ya, dan disetujui oleh Nabi, maka itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah namanya, petunjuk Nabi. Baik ya, ini satu. Bacanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan subhanallah para jemaah, berapa tadi katanya malaikat yang rebutan tadi? 30 bid'un. Bid'un itu jemaah bilangan dari 3 sampai 9. Berarti kalau dikatakan bid'un wa thalathun itu bisa 33, bisa 34. Tapi enggak 31 enggak sah. Karena bid'un itu dari berapa ke berapa sampai berapa? Dari 3 sampai 9, berarti bisa 33 sampai 39. Dan para ulama menjelaskan, coba hitung katanya, berapa huruf itu kalimat tadi? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berapa huruf? Bukan kata, huruf berapa? Ternyata 30 lebih jemaah. Ternyata 30 lebih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 coba. Ya, coba hitung Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Antum hitung sendiri hurufnya berapa? 35. Persis dengan dikatakan Nabi malaikat yang rebutan tadi. Baik, itu satu. Yang kedua coba tambahannya ya ketika i'tidal dari sahabat Ibnu Abi Aufa. Ya. Dia mengatakan Rasul itu apabila mengangkat punggungnya dari ruku', beliau mengatakan sami Allah liman hamidah. Kemudian Allahumma rabbana lakal hamdu, ini hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma rabbana lakal hamdu, lalu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini pendek sampai situ tak. Jadi Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua ada tambahan Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'i wal baridi. Allahumma tahhirni mina adz-dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Nah, ini agak sama riwayat Muslim namun dalam riwayat yang lain. Jadi boleh pakai tambahan tadi. Ya. Nah, ini kita belum pernah kayaknya nih. Ya. Belum pernah jemaah. Ada lagi tambahannya agak panjang lagi nih. Ini persis seperti setelah wiridan tambahannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa quluna lakal 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ini riwayat Muslim juga sahih. Nah ini tambahan yang dimaksud oleh mu'alif kitab Al-Wajiz ini yang dimaksud. Jadi kita sesekali para jamaah demikianlah. Apalagi mungkin kalau kita saat ruku' i'tidalnya panjang ya. Silakan seperti ketika sholat gerhana itu panjang i'tidalnya. Baca doa tadi. Baik. Adapun sebagian orang ada yang menambah wasyukru itu keliru dan salah, tidak boleh. Allahumma lakal hamdu wasyukru ketika i'tidal. Sambil begini kadang-kadang. Bukan sami Allah begini, bukan sami Allah bukan, tapi sami Allah liman hamidah. Allahumma lakal hamdu wasyukru. Allahumma lakal hamdu wasyukru. Wasyukru ini tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dan enggak boleh dalam zikir-zikir salat itu ada tambahan pengurangan, enggak boleh jemaah. Karena sifatnya tauqifiyah. Terus mu'allif mengatakan summa kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Lalu Nabi takbir turun sujud. Wa yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Nah, perhatikan ini. Jangan sampai ini ikhwan yang sudah ngaji masih mempermasalahkan masalah ini. Di dalam kitab Al-Wajiz dan menurut murid-murid Syekh Albani, termasuk beliau ini penulis kitab Al-Wajiz, dan rata-rata murid-murid Syekh Albani, rata-rata para masyayikh dari Syam, termasuk Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, itu beliau berpegang dengan pendapat yang mengatakan sujud itu yang duluan adalah tangan sebelum lutut. Dan ternyata jemaah kalau kita melihat riwayat, kuatnya riwayat adalah ternyata yang kuat riwayat adalah lutut dulu baru tangan. Cuman saya katakan ini khilaf para ulama, mau lutut mau kanan silahkan. Artinya jangan sampai gini loh, yang sujudnya lutut dulu itu bukan salafi. Nah, ini musibah. Jadi kalau salafi ciri khasnya harus seperti sifat salat Nabi yang Syekh Albani kitab itu katanya. Ya ini harus tangan dulu, ini keliru jemaah. Bahkan antum kalau pas umroh di Saudi para masyayikh kita, kadang-kadang kalau yang lemah ilmu, lemah iman,
malah kok ngene gitu, malah kayak beda, kayak bukan salafi gitu. Para masyayikh kita. Ya, jadi ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, itu kalau sujud beliau berpendapat adalah lutut dulu karena memang kuat dalilnya. Tolong dicatat jemaah. Hadis tentang masalah sujud yang turun apa duluan itu ada dua riwayat yang terkenal. Yang pertama riwayat Wa'il bin Hujr yang mengatakan lutut terlebih dahulu. Lalu yang kedua hadis Abu Hurairah itu yang tangan dulu jemaah. Hadis lutut dulu siapa? Sahabat yang meriwayatkannya Wa'il bin Hujr. Dan yang tangan dulu hadis siapa? Abu Hurairah. Dan ternyata hadis Abu Hurairah ini oleh sebagian ulama disebut atau dinyatakan kebalik gitu. Terbalik. Dalam hadis Abu Hurairah itu kita disuruh sujud oleh Nabi jangan seperti onta. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Dalam hadis Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah kalian turun sujud seperti turunnya onta. Namun anehnya di dalam hadis itu kata Imam Ibnu Qayyim ya, itu terbalik. Falyada' yadaihi qabla rukbataihi. Supaya tidak seperti onta, maka letakkanlah tangan dulu sebelum lutut. Kata Ibnu Qayyim keliru. Terbalik itu hadis kayaknya. Justru onta itu kalau turun ya justru tangan dulu sebelum lutut. Lihat onta kalau turun seolah-olah apanya duluan? Tangan dulu sebelum lutut. Justru yang benar hadis Abu Hurairah itu adalah ketika kita dilarang menyerupai onta, maka justru onta itu kalau turun mendahulukan apa? Tangan sebelum lutut. Berarti hadis itu kebalik. Maka hadis Wa'il bin Hujr sebenarnya lebih kuat jemaah. Kata Wa'il bin Hujr, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rakbataihi. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan dua lutut qabla yadai sebelum tangan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini sesuai dengan tabiat manusiawi. Manusia itu kan kalau turun ya sesuai urutannya kan. Urutan yang dekat ke tanah itu tangan apa kaki apa lutut? Lutut. Kok bisa ujung-ujung ngejebruk begitu tangan gitu loh. Namun sekali lagi antum yang biasa tangan jangan putus asa. Wah, sholatku piye ganti apa? Enggak apa-apa ganti madhab. Jamaah demikian ilmu. Enggak apa-apa. Antum mau ganti. Makanya kata Syekhul Islam, mau lutut dulu kek, mau tangan dulu, semuanya sah katanya gitu. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Namun ini khilaf ya. Nah cuman kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, perhatikan saya bacakan perkataan beliau di kitab Zadul Ma'ad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dan Rasul kalau sujud beliau meletakkan dua lutut sebelum tangan. Summa yadayhi. Lalu setelah lutut baru tangan ba'dahuma. Ini setelah lutut. Summa jabhatahu, lalu dahinya, wa anfahu, lalu hidungnya. Hadza huwa sahih. Ini yang benar kata Imam Ibnu Qayyim. Alladzi rawahu Syarik, yang diriwayatkan dari Syarik dari Asim bin Kulayb dari ayahnya Wa'il bin Hujr. Ini dia. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau melihat Rasul kalau sujud meletakkan dua lutut sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha, kalau bangkit beliau pun rafa' yadayhi. Kalau bangkit dari sujud pun beliau mengangkat kedua tangan dulu sebelum lutut. Bukan lutut dulu jemaah. Kalau bangkit mengangkat tangan dulu dari sujud, angkat tangan baru kemudian lutut. Walam yurwa, perhatikan, fi fi'lihi ma yukhalifu dzalik. Ya.
dan tidak diriwayatkan, kata Imam Al-Qayyim, tentang perbuatan Nabi, maksudnya saat sujud, yang menyelisihi dari ini. Jemaah sekalian, bentuk hadis Abu Hurairah itu bentuknya lisan Nabi. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyadha yadaihi qabla rukbatayhi. Ini kan sabda. Adapun kalau hadis Wail bin Hujr itu hadis praktek Nabi yang diceritakan sahabat Wail bin Hujr. Jelas ya? Kalau hadis Abu Hurairah itu bentuknya mulut Nabi yang berbicara. Kata Nabi, jangan apabila kalian sujud jangan seperti unta, letakkanlah tangan dulu sebelum lutut. Adapun hadis Wail bin Hujr, dia melihat perbuatan Nabi. Nah, maksud Imam Al-Qayyim, dalam hadis perbuatan Nabi enggak ada yang meriwayatkan selain hadis Wail bin Hujr ini. Nah, lalu kata beliau, amma hadis Abi Hurairah, kata Imam Ibnu Qayyim, adapun hadis Abu Hurairah, ya, yaitu yang idza sajada ahadukum, kalau kalian sujud maka jangan seperti unta, hendaknya meletakkan tangan sebelum lutut. Kata Imam Ibnu Qayyim, fal hadis wallahu a'lam, ya, dan hadis itu yang meletakkan tangan dulu, yang jangan seperti unta, wallahu a'lam, kata Ibnu Qayyim, qad waqa'a fihi wahmun min ba'dir ruwah. Ada kesalahpahaman dari rawi hadis. Kata siapa ini? Kata Imam Al-Qayyim. Ada kesalahan menurut sebagian atau oleh sebagian rawi hadis. Jadi awalnya hadis menyelisihi akhirnya. Di awal jangan seperti onta. Ini awalnya hadis kan gitu. Di akhirnya apanya katanya? Letakkan apa? Tangan dulu sebelum kaki. Loh, tangan dulu sebelum lutut. Loh, kata Ibnu Qayyim, onta itu justru tangan dulu. Onta itu tangan dulu. Fa innahu idza wada'a yadayhi qabla rukbatayhi, karena kalau meletakkan tangan sebelum lutut, faqad baraka kama yabrukul ba'ir, justru itu persis seperti turunnya onta, kata Ibnu Qayyim. Fa innal ba'ir innama yad'u yadayhi awalan, karena yang namanya onta dia meletakkan tangannya dulu. Meletakkan tangannya dulu. Dan demikian para ulama yang lain, dan Imam Khattabi mengatakan hadis Wail bin Hujr asbat min hadis Abi Hurairah. Hadis Wail bin Hujr itu lebih mantap, lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah. Apalagi dicuriga adanya kesalahan tadi. Ya, katanya jangan seperti onta. Loh, kok malah diperintah untuk tangan dulu? Justru itulah onta. Cara turunnya demikian. Nah, demikian pula Syekh bin Baz, ya, para jemaah. Namun ini khilafiyah. Nah, di antaranya perkataan Syekhul Islam, annal ulama ittafaqu. Perhatikan akhirnya saya bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Annal ulama ittafaqu ala anna man qaddama yadayhi qabla rukbatayhi. Ulama sepakat, jemaah, bahwa siapa yang mendahulukan tangan sebelum lutut atau lutut sebelum tangan, fasolatuhu sahihatun, semuanya sah salatnya. Wa inna makhtalafu fil afdal, hanya saja ulama khilaf itu mana yang afdal, mana yang afdal. Ada masalah sah, jadi tidak masalahnya, kawan. Cuman kalau antum merasa yakin dengan hadis Wail bin Hujr, maka silakan ya lutut dulu. Dan itu kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwa demikianlah lebih sesuai dengan tabiat manusia, begitu. Ya. Karena manusia itu kan kalau turun bertahap, jemaah. Manusia itu kalau turun ya bertahap. Ya. Sebagaimana dahi, kemudian hidung, dan seterusnya. Taib. Namun menurut kitab Al-Wajiz, mana yang didahulukan? Ya pendapat sebagaimana dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena memang ringkasan sifat salat ini diambil dari apa? Yang sekarang kita baca itu loh. Sifat salat Nabi ini diambil diringkas dari kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala.
Ya. Termasuk sedekap zaman setelah i'tidal. Ini juga termasuk masalah khilafiyah. Syalbani sampai mengatakan bid'ah i'tidal setelah sami Allah liman hamidah. Menurut Syekh bin Baz, yang namanya berdiri jemaah, berdiri sesuai dengan dalil umum, setiap berdiri adalah sedekap. Karena yang namanya berdiri dalam salat itu dua. Pertama sebelum ruku, kedua setelah. Ya kan? Berdiri dalam salat posisinya ada berapa tempat? Dua tempat. Satu sebelum ruku, yang kedua setelah ruku. Kalau kita sebelum ruku sedekap, ya sama saja. Setelah ruku pun tetap sedekap. Tapi Syalbani mengatakan tidak. I'tidal ke bawah tangannya. Ya. Khilaf para ulama sampai mengatakan bid'ah. Namun subhanallah, yang menarik para jemaah, salah seorang penuntut ilmu menceritakan, dan ini bisa dipercaya beritanya. Ya, sebagian masyayikh menceritakan, pada saat musim haji atau pada saat sebuah pertemuan, ketemulah ya Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian datang giliran waktu sholat. Ini para penuntut ilmu, kalau sudah ulama ngumpul begitu, mereka ingin mengambil ilmu pelajaran jemaah. Ya, ini ketika pas sholat ingin tahu, kan Syekh Al-Albani apa? Ke bawah, Syekh bin Baz ke mana? Sedekap. Saat itu yang menjadi imam Syekh bin Baz, fadhal Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani fadhal imam. Akhirnya Syekh bin Baz imam. Syekh bin Baz jadi imam jemaah. Syekh Al-Albani di belakang. Yang cerita tadi di sebelahnya, ingin tahu apa yang terjadi. Akan geger dunia ini katanya. Ya kan? Ingin tahu bagaimana ketika sedekapnya itu loh. Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah sedekap setelah i'tidal. Syekh bin Baz mengatakan sunnah berdasarkan dalil umum. Tibalah giliran salat, kemudian ruku'. Ini murid tadi ini nunggu-nunggu apa yang terjadi ini pas bangkit dari ruku. Subhanallah jemaah, ketika Syekh bin Baz bangkit, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sedekap. Syekh Al-Albani di belakang bagaimana? Langsung dia pun sedekap, Rabbana lakal hamdu. Muridnya kaget jemaah. Langsung setelah sholat ditanya, ya Syekh, katanya bukannya ini tadi aku lihat engkau sedekap, katanya bid'ah. Lalu apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala? Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Ya kalau imamnya sedekap, kita sedekap, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Makanya cuma sekalian Syekh Utsaimin pun mengatakan, kalau kita bermakmum kepada yang imamnya qunut subuh, sebenarnya tidak masalah para jemaah. Jangan sampai ngotot gitu loh. Apalagi orang mungkin melihat semua, apalagi antum sudah dikenal Wahabi lagi. Sudah beda, nggak mau sama sekali. Coba yang kita bisa untuk toleran, nggak masalah gitu loh. Kecuali pada hal yang memang prinsip, sampai mati pun nggak boleh istilahnya. Tapi kalau yang bisa toleran, kenapa nggak kita ikut saja kunut dan aminkan, nggak masalah. Ya, ayo diam aja. Kan itu sebagian. Lihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia berpendapat bid'ah itu sedekap, tapi beliau sedekap ketika bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jelas namanya. Jadi harus lapang dada dalam masalah fikih ijtihadiyah, terlebih dalam masalah salat sini. Termasuk nanti akan kita kaji tentang jalsatul istirahah. Ya. Duduk istirahat. Jadi kalau antum mau bangkit dari sujud, ada dua cara. Yang pertama langsung bangkit dari sujud, yang kedua duduk dulu, yang disebut jalsatul istirahah. Nah, ini pun ada 3 pendapat ulama tentang masalah jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Ya, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu sunnah, ya. Dan rata-rata kita menggunakan itu. Memang hadisnya ada. Ya. Yaitu hadis yang sahih dari sahabat siapa namanya? Malik bin Al-Huwairits.
Ya. Kata Malik bin Al-Huwairis, dia menceritakan bagaimana salatnya salah seorang sahabat yang mempraktekkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bangkit dari sujud mau berdiri, dia duduk sejenak. Idza rafa ra'sahu minas sujud, ya, qabla an yanhadha. Nah, wa kana yajlisu, dan duduk idza rafa ra'sahu, apabila mengangkat kepala dari sujud, qabla an yanhadha, sebelum bangkit. Demikian yang dilakukan raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk, ya, sebelum mengangkat kepala, sebelum bangkit dari sujud. Artinya ketika mengangkat kepala dari sujud, Rasul duduk qabla an yanhad, sebelum bangkit. Duduk apa namanya ini? Jalsa al-istirahah. Apa hukumnya jemaah? Ada 3 pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, jalsatul istirahah, duduk istirahat itu hukumnya ghairu sunnah atau ghairu mustahabbah, ya. Dan ini mayoritas loh jemaah. Ini madhab mayoritas ulama. Kalau duduk istirahat itu bukan sunnah, bukan. Artinya hal yang mubah saja, mau duduk silakan, tapi dia bukan sunnah. Apa dasarnya para jemaah? Dan kata Imam Nawawi, ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama, ya. Kata Imam Nawawi, wa qala katsiruna wal aktsaruna la yustahabbu bal idza rafa rasahu min as-sujud nahadha. Jadi duduk istirahat itu bukan sunnah. Kalau tidak ya langsung saja bangkit, jangan duduk istirahat dulu, langsung saja, karena dia bukan sunnah. Apa dalilnya? Kata mereka, tidak disebutkan pada banyak hadis, hanya hadis ini saja, ya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada zikir khususnya kan. Duduk istirahat itu tidak ada zikirnya, berarti dia bukan sunnah, ya. Dan yang meriwayatkan tentang duduk istirahat hanya sahabat Malik bin Al-Huwairis ini jemaah. Dan ternyata kata ulama yang mengatakan bukan sunnah, Malik bin Al-Huwairis meriwayatkan, ya, hadis ini, dan dia datang kepada Nabi itu di akhir hayatnya Nabi. Artinya di masa Nabi sudah sepuh. Nabi sudah sepuh. Bisa jadi duduk istirahat ini sebenarnya hanya apabila ada hajat saja, karena Nabi sudah sepuh sehingga beliau duduk istirahat seperti itu, gitu loh. Jadi ini bukan sunnah. Kalau antum butuh silakan, tapi kalau nggak butuh nggak usah duduk istirahat, langsung saja bangkit. Ini pendapat pertama jemaah, ya. Pendapat kedua, dia sunnah. Ini madhab Syafi'i. Malah Syafi'i yang berpendapat sunnah, ya. Dan ini juga dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Albani rahimahullah, ya. Jadi sunnah. Apa dasar dalilnya? Ya hadis tadi, hadis Malik bin Huwairis tadi, bahwasanya Rasul duduk sebelum beliau bangkit apabila dari sujud. Ya, dan juga hadis-hadis secara umum, kata Nabi, salatlah seperti melihat aku salat, berjemaah. Nah, adapun tadi katanya pendapat pertama apa? Tidak banyak hadis, ya tidak masalah walaupun tidak banyak hadisnya. Hadis satu juga bisa jadi hukum, ya. Taib. Adapun pendapat yang pertama tadi katanya itu Nabi sudah sepuh, ya. Bisa jadi karena Nabi memang butuh, ketika sudah tua, sudah sepuh, butuh untuk duduk istirahat dulu sejenak misalnya. Dibantah oleh ulama yang mengatakan sunnah. Loh, bisa jadi itu tidak boleh, karena hukum asalnya tidak ada sebab kenapa Nabi duduk istirahat, bukan karena tua dan semisalnya. Hukum asal kan begitu. Artinya kalau itu bisa jadi Nabi duduk istirahat karena butuh ketika sudah sepuh, kita katakan bisa jadi nggak butuh. Nah, kalau sudah sama-sama bisa jadi berarti lemah lemah pendalilan. Nah, pendapat yang ketiga jemaah, pendapat yang pertama apa? Bukan sunnah.
Itu istilahnya mubah saja, silakan. Mau duduk istirahat, mau enggak, yakni kalaupun butuh silakan, enggak butuh enggak usah. Yang kedua sunnah, karena itu praktek sholat. Bagaimana sholat enggak dikatakan sunnah gitu ya? Sunnah. Terus pendapat ketiga jemaah yang merinci, duduk istirahat dalam sholat seperti itu boleh atau disyariatkan, silahkan, namun indal hajah, ketika ada butuh kita, ada hajat kita. Misalnya orang yang sudah sepuh tadi para jemaah. Nah, dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi artinya Syekh Ibnu Utsaimin enggak berpendapat tidak sunnah, tidak berpendapat sunnah juga, namun dia berpendapat boleh dilakukan kalau ada hajat saja, dan ini mengkompromikan dari beberapa dalil. Ya. Artinya jemaah, kita ini dalam masalah sholat seperti itu harus lapang dada dengan melihat pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya. Memang kita tidak boleh menyampaikan kepada orang-orang awam tuh banyak khilafiyah seperti itu ya. Cuman para jemaah, justru kalau antum ya sebagai penuntut ilmu harus paham hal ini supaya tidak kaku. Jangan sampai antum menemu sholat kayak gitu seolah-olah menyalahkan kepada yang lain. Wah, ini bukan salafi, kenapa enggak duduk istirahat? Loh, ini bukan salafi, kenapa enggak sedekap atau sedekap? Kenapa kok lutut dulu? Nah, supaya kita tidak kaku supaya lapang dalam masalah ijtihadiyah. Ya. Jadi duduk istirahat apa hukumnya? Hah? Sunnah, insyaallah sunnah jemaah. Ya, sunnah. Baik. Makanya kita tidak panati dengan Syekh Ibnu Utsaimin, tidak panati dengan Syekh Albani gitu ya. Sunnah yang kuat sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan shallu kama raitumuni usolli. Adapun Malik Al-Huwairits meriwayatkan hadis ini ketika dia ketemu sama nabinya, sudah sepuh nabinya, tidak menunjukkan ini dilakukan karena Nabi sudah sepuh, karena itu butuh dalil kalau menunjukkan ini kekhususan karena sudah sepuh. Udah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin tadi berpendapat, katanya kalau ada hajat ya dalam rangka menggabungkan pendalilan tadi. Namun yang jelas ini sunnah para jemaah. Itu yang kuat. Nah, adzan tak? Hah? Ya lah, fadhal adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha, ma ba'd. Kita lanjutkan. Berkata muallif, wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Dan beliau Rasulullah kalau sujud beliau bertekan dengan telapak tangannya, bertekan kepada telapak tangan dan membentangkannya, wa yadummu asabi'ahuma, dan beliau merapatkan jari-jarinya, wa yuwajihuhuma qibalal qiblah, ya, dan menghadapkan ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan ketika sujud itu juga sama dengan seperti ketika angkat tangan ya dalam sujud. Jadi ketika kita di tanah di tempat sujud, bisa tangan ini sejajar dengan daun telinga ini ya, atau dengan bahu. Nah, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunai, dan terkadang dengan sejajar dengan dua telinganya. Wa yumakkinu anfahu, dan Nabi menekankan hidungnya, ya, wa jabhatahu, dan dahinya, minal ard, ke bumi, ke tempat sujud. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan, umirtu an asjuda ala sabati a'dhum, aku diperintah Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Nah, jadi anggota badan yang 7 ini itu tugasnya sujud. Apa yang 7 ini jemaah? Yang pertama alal jabhati wa asyara biyadi ala anfih. Yang pertama dahi, dan Nabi berisyarat ke hidungnya. Berarti dahi ini sama hidung satu paket, itu dianggap satu.
Maka kalau cuma dahi saja itu sebagian ulama nanti ada khilafnya. Sebagian ulama tidak sah. Ya, jadi harus satu paket sama hidung dahi itu. Lalu apalagi waliyadaini warukbataini, dua tangan dan dua telapak tangan dan dua lutut. Berapa semuanya? 2, 4 tambah 1 tadi 5 kurang 2. Apa yang duanya? Wa atrafil qadamain, dan ujung jari-jari kaki. Nah, wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan la salata, tidak ada salat. Bisa tidak sempurna, bisa tidak sah. Ada khilaf ulama dalam masalah ini. Tidak sah salat atau tidak sempurna liman lam yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabinu. Tidak sah atau tidak ada salat bagi yang tidak menempelkan hidung di tanah atau di bumi seperti menempelnya jabin, seperti menempelnya dahi. Ya, kalau dahi nempel ya hidung pun harus nempel, ditekankan. Ya. Namun dalam hal ini memang ada khilaf para ulama. Sebagian ulama boleh sujud walaupun hanya sekedar dahi saja. Dan ini madhab Syafi'i. Dan banyak juga madhab ulama yang lain. Jadi menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, sujud itu tidak harus nempel hidung, itu sah. Ya. Karena secara bahasa yang namanya sujud adalah wad'ul jabah 'alal ard. Jadi dalilnya secara bahasa. Sujud itu secara bahasa apa? Menempelkan dahi ke tanah, itu sujud namanya. Tidak harus hidung. Taib jemaah, tapi kan tadi hadis Nabi tegas. Ya. Hadis Nabi tegas. Aku diperintah Allah sujud di atas berapa anggota? Wa asyara biyadihi. Nabi berisyarat tangannya menuju ila anfihi, ke hidungnya. Berarti menunjukkan posisinya ya. Dahi dan hidung dianggap satu. Maka yang kuat pendapat tentu pendapat yang mengatakan, ya, sebagaimana dalam kitab kita ini disebutkan harus menempelkan hidung. Nah, adapun mazhab Syafi'iyah dan mazhab mayoritas ulama lain apa? Boleh katanya. Karena secara bahasa sujud artinya wad'u al-jabah 'alal ard, meletakkan dahi ke tanah. Baik. Jadi yang rajih, yang benar adalah harus sujud di atas jabhah dan al-anf jami'an. yakni dahi dan hidung sekaligus. Berdasarkan dohirnya hadis ini. Taib. Karena namanya hidung jemaah itu mengikuti ke dahi, ya. Dan dia adalah penyempurna daripada sujud, gitu. Taib. Kemudian ada sebuah hadis para jemaah yang patut kita untuk kaji tentang masalah ini, yaitu hadis Anas bin Malik. Perhatikan di sini. Kunna nusolli ma'a Rasulillah. Kami pernah salat bersama Rasul fi syiddatil har, pada saat cuaca panas. Terbayang jemaah ya, antum yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, kalau pas panas lantai itu jemaah kita tidak tahan, kayak kebakar telapak kaki kita itu. Ya, panas, kayak nginjek bara api gitu. Kalau sudah pas panas, bagaimana para sahabat dulu sholat? Dan mereka sholat bukan kayak kita begini, apalagi ada AC, walhamdulillah jemaah. Dulu boro-boro AC jemaah, bawahnya itu ya tanah sudah. Ya, tanah. Maka faidalam yastati ahaduna, maka apabila salah seorang di antara kita itu tidak sanggup, tidak kuat an yumakkina jabhatahu, untuk meletakkan dahi di tanah tersebut, basata saubahu, maka di antara kami membentangkan bajunya, fasajada alaihi, lalu sujud di atas baju tersebut. Bajunya yang sedang dipakai jemaah. Ini hukumnya makruh, kalau tidak ada hajat nggak boleh. Ya. Jadi sholat pakai lemek itu, kalau lemeknya, atau lemek ya, ya. Pakai alas, kalau alasnya dari kain yang kita pakai, itu hukumnya makruh, nggak boleh. Kecuali kalau kondisi seperti Anas bin Malik ini cerita. Kalau apa? Kalau panas. Contoh ada orang pakai serban yang Saudi ya, namanya samagh.
bukan sorban yang dililit namanya imamah, bukan. Sorban itu mungkin panas, sorbannya diletakkan begini, sujud di sorbannya, sedang dipakai. Itu makruh. Kecuali kalau memang kondisi panas tadi. Makanya para jamaah kita harus bagi ya bahwa sholat pakai alas itu, sujud di atas alas itu ada dua macam. Yang pertama, sujud ala hail munfasil, sujud di atas alas yang alasnya itu misah dengan badan kita, seperti sholat atau sujud pakai sajadah. Sajadah kan nggak nempel di kita, maka ini hukumnya jaiz wala ba'sa bihi, hukumnya boleh, tidak masalah. Sebagaimana Aisyah ya disuruh ngambil oleh Nabi di masjid yang disebut dengan al-khumrah. Apa itu khumrah? Khumrah itu tempat Nabi, kain untuk Nabi sujud. Berarti Nabi itu sudah pakai sajadah jemaah. Ya. Pakai sajadah. Nah, yang kedua jemaah sekalian, yang kedua, jadi khumrah itu sajadah ya. Maka Nabi itu sujud pakai sajadah itu berdasarkan nas hadis bolehnya. Yang kedua jemaah, sujud di atas kain yang dia muttasil bih. Muttasil yakni nyambung ke orangnya, seperti dia pakai baju atau pakai jaket sholatnya, lalu pas sujud di atas jaketnya dia, jaketnya dihamparkan, dia sujud ya. Kalau tanpa hajat nggak boleh ya. Ini makruh illa lihajah, makruh kecuali ada hajat, seperti kasus Anas bin Malik ini boleh. Misalnya panas, antum Jumatan di aspal, ya alas koran saja misalnya ya, masih panas juga, lalu antum ada baju pas sujud, atau mungkin antum ada yang nempel di badan antum pakai jubah, jubahnya antum angkat, dan pakai celana jeroan juga, ada celana jeroannya nggak masalah, jubah antum angkat, lalu atau sarungnya antum angkat, dan antum pakai celana panjang juga, sarung sedang dipakai alas sholat. Nah ini makruh kalau tidak ada hajat. Jelas ya. Baik, jadi hukum sholat pakai alas, lihat alasnya nempel enggak di badan kita. Kalau enggak boleh mutlak. Kalau nempel boleh kalau ada hajat. Tidak ada hajat makruh, tidak sampai haram. Ya. Baik. Jadi dalam sujud para jemaah dianjurkan ya, bagaimana Nabi SAW sujud itu dianjurkan beberapa poin yang mungkin kita ringkaskan ya. Yang pertama an yad'a kaffaihi 'alal 'ard mabsutataini madmumatainil asabi'. Kita ringkaskan, simpulkan, meletakkan kedua telapak tangan di bumi dalam keadaan terbentang begini, jangan mengepal begini, tapi membentang tuh begini, dan ininya dirapatkan jarinya. Ya. Berdasarkan hadis Wail bin Hujr dan juga hadis Abu Humaid. Yang kedua, adamu firasyi dira'ain, tidak menghamparkan lengan ketika sujud. Sebagaimana kata Nabi, idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kamu sujud, angkat lutut sikutmu. Farfa' mirfaqaik, angkat sikutmu. Jadi jangan begini jemaah, ya. Ya. Jangan ke lantai ini, tapi diangkat begini. Jadi begini. Baik. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin. Jadi Nabi kalau sujud dua tangannya tidak dihamparkan, wala qabidihima, dan juga tidak digenggamkan begini. Nah, yang ke berapa? Ada muftiras dir'ainhi. Taib. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi, i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum dir'aihi in bisatol kalbi. Berlaku baguslah lurus dalam sujud, jangan membentangkan salah seorang kalian lengannya seperti anjing membentangkan kakinya, lengannya.
ininya. Yang ketiga, an yujafiya adudaihi an janbaihi. Perhatikan jemaah, ketika sujud harus menjauhkan lambung kita dengan lengan kita. Jadi jangan begini. Mohon maaf. Jadi sujud jangan begini. Ini tapi jauh. Nah, bahkan Nabi kalau sujud terlihat dari belakang ketiak beliau. Menunjukkan Nabi itu juga kadang pakai celana kain baju yang pendek sehingga ketiak beliau itu kelihatan dari belakang. Ya, sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Malik, ya, bin Bukhainah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla. Nabi itu kalau salat faraja baina yadayhi. Beliau merenggangkan tangannya, maksudnya kalau sujud renggangkan hatta yabdu bayadi ibtaihi, sampai nampak putih ketiak beliau. Sahabat melihat dari belakang putih ketiak beliau begini. Ketiaknya kelihatan dari belakang, menunjukkan para jemaah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat kadang tidak harus tertutup, berarti mungkin pakai lengan pendek dan semisal, dan menunjukkan ketiak bukan aurat. Aurat siapa dulu? Laki-laki. Ini perempuan. Aurat cuma laki-laki, ya. Baik, yang ke berapa? Baik, faedah yang keempat jemaah. Tidak beda, perhatikan ibu-ibu, tidak beda antara laki-laki dan perempuan dalam sujud. Ya, ada dua pendapat ulama memang. Ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan sujudnya wanita dengan laki beda. Jadi kalau wanita jangan renggang begitu. Tapi katanya harus menjaga, dirapatkan. Nah, namun dalil yang menunjukkan ini ternyata dalilnya tidak sahih. Hadisnya dhaif. Cuman ada riwayat ini memang. Yaitu riwayat Abu Dawud, ya. Disebutkan katanya Nabi marra 'ala imra'ataini tusalliyan. Nabi melewati ada dua wanita sedang salat. Lalu Nabi mengatakan idza sajadtuma, apabila kalian berdua sujud, fadhumma ba'dal lahmi ila al-ard fa innal mar'ah fi dzalika laysat karrajul. Maka dirapatkanlah tubuhnya ke bumi, jangan renggang, karena wanita beda dalam hal itu. Namun hadis ini jamaah hadis yang dhaif, yang tidak bisa diamalkan. Maka yang sahih kembali kepada hukum asal, yang namanya laki perempuan hukum asalnya apa? Sama, kecuali ada dalil yang apa? Yang membedakannya, seperti waris, ya, dibedakan. Kalau tidak maka hukum asal sama, karena hadis itu dhaif, ya. Disebutkan di sini kedhaifannya, ada rawi bernama Salim bin Ghailan dari Yazid bin Abi Habib, katanya bahwa Nabi tadi melihat dua perempuan salat, dan Nabi katakan harus jangan renggang, tapi harus merapatkan badannya dengan tangan begini. Ini keliru. Jadi hukum asal. Dan juga jemaah secara umum kan wanita salat di mana? Di tempat yang sepi, di rumahnya sendiri. Jadi tidak masalah. Tidak akan nampak dari orang-orang melihat dan semisalnya. Baik, itulah faedah mungkin di antara faedah. Apa yang harus dilakukan oleh makmum yang dia masbuk jika mendapati imam yang duduk di tahiyat akhir? Apakah mengikuti duduk seperti itu? Yang ditanyakan apanya? Duduknya, cara duduknya. Taib. Pendapat ada khilaf masalahnya jemaah, karena secara umum kan namanya imam diikuti, ya. Sehingga menurut pendapat ini duduknya imam itu juga harus diikuti, ya. Namun wallahu alam, pendapat yang kuat dalam hal ini tidak harus mengikuti imam dalam hal duduk.
Ya, karena kita kan bukan rakaat akhir, sementara duduknya tawaruk misalnya, rakaat akhir duduknya tawaruk, sementara kita kan bukan rakaat akhir. Maka boleh-boleh saja kita tidak ikut imam dalam hal ini, karena yang maksud mengikuti imam dalam hal rukun-rukun salat berjamaah. Jelas ya? Dalam hal rukun-rukunnya salat. Lalu apakah orang yang masbuk mendapati imam sedang rakaat akhir atau sedang tahiyat akhir? Apa yang harus imam melakukan? Ikut berjamaah. Ya, walaupun dia tidak mendapatkan misalnya 1 rakaat pun misalnya, ya, ikut berjamaah walaupun mendapati imam sedang duduk di tahiyat akhir, karena kita mendapati imam sedang apapun kita mengikutinya. Demikian, dan insya Allah dapat pahala solat berjamaah. Tapi apa hukum solat sendiri di belakang shaf? Ada hadis yang mengatakan tidak boleh solat di belakang shaf dan diperintah untuk mengulang, menunjukkan larangan yang keras. Ya. Namun para jemaah, para ulama merinci, ya. Para ulama merinci, kalau memang masjid sudah penuh, maka dia tidak perlu untuk apa? Untuk menunggu manusia, dia sholat saja di belakang shaf sendirian. Namun tidak boleh juga dia misalnya menarik orang yang ada di shaf depan supaya menjadi temannya, ya kan? Ditarik, nggak boleh, karena ada beberapa kemudaratan. Yang pertama, minimal 3 kemudaratan. Yang pertama, membuat orang kaget berjemaah. Antum tarik orang kaget, bisa jadi dia langsung pasang kuda-kuda. Tarik, oh gitu, sedang sholat, kaget orang, apalagi yang nggak paham hukum. Yang kedua jemaah, membuat shaf depan menjadi apa? Menjadi kosong. Ini mudarat juga, hilangkan mudarat, namun muncul mudarat yang baru, maka ini nggak boleh. Dan yang ketiga, telah membuat orang tadi ada pada posisi yang kurang utama, padahal sebelumnya shaf sebelumnya apa dia? Utama. Karena shaf semakin ke belakang semakin tidak utama kalau laki-laki. Maka 3 kemudaratan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Berarti kesimpulannya, sholat sendirian di belakang shaf kalau memang tanpa udzur nggak boleh. Tapi kalau ada udzur seperti itu dibolehkan. Nah, itu dalam rangka penggabungan 2 pendalilan. Bukankah kita tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah terutama dalam solat? Bagaimana jika meyakini kunut subuh itu bid'ah sedangkan kita melakukannya dalam solat kita ketika menjadi makmum kepada imam yang kunut subuh? Taib. Ponis bid'ah seperti itu para jemaah tentu bagi mereka yang memang berkeyakinan demikian. Namun kalau posisi dia sholat sendiri, nah, tapi ketika berjamaah seperti itu, karena ponis bid'ah tadi adalah ponis yang para ulama khilafkan dalam masalah itu. Kunut subuh, kalau kita tanya semua ulama kunut subuh, masalah khilafiyah atau bukan? Masalah khilafiyah, karena dilakukan oleh imam-imam kita juga, Imam Syafi'i kunut subuh. Karena memang ada hadisnya, cuman masalahnya para ulama khilaf tentang kedudukan hadis. Samanya Syekh Albani tentang membid'ahkan yang sedekap, tapi beliau sendiri ketika bermamung kepada Syekh bin Baz bersedekap. Ini menunjukkan bid'ah, ponis bid'ah tersebut maksudnya bagi yang meyakini. Contoh seperti misalnya jemaah, kalau ada hadisnya, satu didoibkan oleh ulama lain mensahihkan misalnya. Contoh hadis misalnya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah lewat tengahnya maka jangan puasa. Hadis ini diperselisihkan antara sahih dan tidak sahih. Yang mengatakan tidak sahih berarti enggak masalah, anggap hadis itu enggak ada. Tapi yang mengatakan sahih maka berarti berlaku hukum tersebut, ya. Namun sekali lagi ini masalah apa? Khilafiyah. Sehingga orang yang mengatakan hadis itu dhaif, dia bisa saja puasa mutlak di tanggal 16 Sya'ban misalnya. Apakah yang mengatakan hadis itu sahih misal sahih, orang yang berpuasa disebut bid'ah seperti itu? Nah, tentu dalam hal ini toleran, kecuali kalau memang sepakat. Atau mudahnya gini lah, bid'ah itu ada yang hukum bid'ah yang disepakati, ada yang tidak, ya kan? Hukum bid'ah itu ada yang disepakati, ada yang tidak. Kalau dalam istilah-istilah fikih atau dalam masalah fikih, bid'ah itu diperselisihkan, tidak disepakati.
seperti kunut subuh atau hal-hal yang lainnya. Adapun dalam hal bid'ah yang disepakati, misalnya solat nisfu Sya'ban, solat alfiyah 100 rakaat, ini bid'ah, kita melakukannya bid'ah dan berdosa. Tapi kalau dalam solat yang ada muncul kebid'ahan di dalam solat yang bid'ah ini diperselisihkan, seperti kunut subuh, maka ini boleh kalau kita dalam rangka apa? Saya katakan tidak mutlak, tapi dalam rangka bermakmum saja. Adapun kalau antum salat sendiri, ya jangan kunut subuh lah. Kalau antum sendirian, ya jangan melakukan yang antum anggap bid'ah, tapi ketika berjamaah ini lain masalahnya. Bahkan sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau kita mengimami subuh di masyarakat yang meyakini kunut subuh adalah wajib, kalau kita mengimami di sebuah komunitas masyarakat yang meyakini kunut subuh itu wajib, itu salah, keliru. Namun kita toleransi dalam hal ini sampai kunut pun itu tidak masalah, dalam rangka tidak menimbulkan fitnah. Yang mengatakan wajib, ya artinya di masyarakat seperti itu. Kalau tidak, ya nggak masalah. Atau antum minta izin dulu, saya tidak kunut loh ya. Nah, kata jauh, ya sudah apa-apa, tidak kunut, tidak apa-apa, kan lumayan. Antum izin dulu misalnya, demikian. Jadi, dan bid'ah ada yang total, ada yang hanya sebagian masuk ke dalam sholat. Ini lain. Jadi sholatnya tetap sah walaupun masuk bid'ah. Beda dengan memang murni bid'ah dari awal sampai akhir. Itu contoh sholat alfiyah misalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah masuk Ramadan insyaallah ya, pertemuan berikutnya. Mungkin mudah-mudahan nanti kita ketemu di kajian kajian menjelang berbuka, dan untuk sementara kajian Al-Wajiz ini kita liburkan dulu mungkin. Jadi pembahasan kita tolong ingatkan masih di pembahasan tentang melanjutkan hampir sedikit lagi tentang sifat salat Nabi, yang setelah itu kita bahas tentang rukun-rukun salat insyaallah taala. Demikian apa yang kita sampaikan dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.